Apa ya, 3 hari ini tertawan dengan roh dunia, ya. Makanya lihat ini, sulit sekali menembus kegelapan malam ini, Bapak Ibu, sulit sekali karena ditawan roh dunia itu, Bapak Ibu. Mempelai itu melihat dirinya mempelai itu ada di dalam perutnya binatang, Bapak Ibu. Perutnya binatang itu seperti binatang cumi-cumi apa kayak gitu, nggak jelas binatangnya yang menyedot. Kita ini kan berperang di alam roh, jadi tertawan. Apa artinya tertawan, Bapak Ibu? Ya, mempelai itu tertawan. Dia mempelai itu memiliki pikiran duniawi. Nah, memikirkan anak, memikirkan keluarga, memikirkan untuk kembali, ya, karena mempelai merindukan anaknya mempelai, makanya tertawan, Bapak Ibu. Padahal kalau dalam bertugas kita tidak boleh memikirkan hal-hal duniawi, walaupun itu orang-orang yang sangat kita kasihi, orang-orang yang sangat kita sayangi. Ya, kalau mempelai kan mempelai ingat terus ketiga anak mempelai itu saja. Nah, itu yang membuat tertawan dan memikirkan harta dunia juga, memikirkan bagaimana ya ke depannya itu, bagaimana ada kekhawatiran. Nah, seperti itu. Itu mempelai dikasih jalani proses ini supaya mempelai itu mengajari kepada kita jangan pengikutnya mempelai itu terkecoh gitu. Jadi kalau di alam roh itu sudah kita berperang, maju di medan perang itu, kita semuanya meninggalkan, Bapak Ibu, meninggalkan ya sanak saudara, keluarga, anak, ikatan keluarga semuanya, harta, uang, mamun, segala apapun, jati diri, status diri, harga diri, ego diri, semuanya ditinggalkan. Nah, yang jadi permasalahan sekarang ini, mempelai itu tertawan di roh 666 ini. Sudah 3 hari, Bapak Ibu, 3 hari ini, dan mempelai selalu melihat ada reptil. Mempelai masuk di gedung yang besar, di situ dipenuhi dengan reptilian. Mukanya seperti kodok, ada yang mukanya seperti katak, ada yang matanya besar, ada yang mulutnya seperti seperti kadal, pokoknya aneh-aneh deh mukanya. Terus pada saat mempelai itu masuk di gedung itu, mereka menyambut mempelai dengan suara cempreng-cemprengnya. Mereka mengatakan, inilah tamu istimewa kita telah datang. Nah, jadi mempelai kaget. Itu terjadi pada kemarin malam ya sudah. Mereka katakan, sambutlah tamu istimewa kita telah datang di dalam ruangan ini. Mari kita memberikan dia santapan yang enak dan luar biasa. Jadi mempelai lihatlah seluruh makanan yang mereka sajikan. Ya, mereka sajikan, Bapak Ibu, makanan itu mereka sajikan kepada mempelai, tapi mempelai tidak ada nafsu makan pada saat itu. Ya, makanan itu awalnya dilihat sepintas lalu enak, tetapi pada saat mempelai mendekat melihat satu persatu bentuk makanannya aneh. Nah, jadi dibilang persilahkan makan sepuasnya. Mereka tidak panggil mempelai, tidak. Di gedung itu mereka panggil tamu istimewa. Dibilang, inilah tamu istimewa kita sudah datang, sambutlah dia dengan gegap gempita ya. Jadi mereka bersorak-sorai. Dan mempelai hanya lihat saja makanan itu kiri kanan, tidaklah tertarik karena bentuknya aneh. Nah, gedung itu mewah, penuh kaca, tinggi. Gedung itu tinggi, penuh kaca. Gedung itu sepertinya baru dibangun deh, karena gedung itu mewah,
sebelah tembok itu nggak ada tembok, tapi kaca semua, kaca tebal. Jadi mewah ya, gedung itu mewah Bapak Ibu. Tapi isinya reptilian. Isinya mukanya mereka kodok, ada yang kadal, ada yang warnanya hijau, ada yang warnanya merah. Pokoknya campur-campur deh. Tapi mukanya itu serem-serem sih, karena matanya itu gede-gede, besar-besar matanya. Nah, setelah mereka melihat mempelai tidak makan di gedung itu, mempelai tidak ambil satupun makanan, karena mempelai bilang saya tidak tertarik lagi untuk makanan enak, kayaknya nggak tertarik deh untuk gitu. Mereka bawa mempelai ke luar ruangan yang besar itu mempelai. Terus Lucifer itu langsung berbicara, dikasih tunjuklah gedung-gedung yang tinggi di sekitar, di bawah gedung itu Bapak Ibu. Mempelai cerita detail ini ya. Dan ditawarkanlah kekayaan. Dikatakan seperti ini, lihatlah banyak sekali kekayaan. Kekayaan di dunia ini banyak sekali, milik kepunyaanku. Kekayaan di dunia ini banyak sekali, tinggal engkau pilih. Dia tidak panggil nama, dia hanya berbicara seperti itu saja. Tinggal engkau pilih mana yang engkau suka. Jikalau engkau mau bergabung denganku, kata Lucifer. Nah, mempelai pandangan dari kiri ke kanan, kanan ke kiri. Itu gedung-gedungnya bertingkat semua Bapak Ibu. Kayak seperti hotel, seperti koteks, seperti villa-villa yang bagus. Nah, terus mempelai bilang, saya sudah tidak tertarik dengan yang begini-begini ini Bapak Ibu. Tapi masalahnya ketika pada saat kita lengah Bapak Ibu, ditawarkan itu, rupanya kita masuk terjerat di dalam godaannya Lucifer. Nah, pada saat hitungan per detik itu kita masih berpikir, oh iya, saya ingin itu, saya ingin memiliki itu, hotel itu. Saya ingin sepintas lalu ini ya, sepintas lalu, hanya hitungan per detik saja melintas di pikiran. Saya ingin uang yang banyak, ingin bersenang-senang, tapi bukan niat hati, bukan, hanya di pikiran saja. Saya ingin hotel untuk dipakai menampung orang-orang susah di situ. Saya ingin uang banyak, saya ingin punya rumah sendiri. Itu terbersit, tapi saya tolak Bapak Ibu pada waktu itu. Pada Lucifer menawarkan itu, saya tolak. Saya bilang saya sudah tidak tertarik dengan hal-hal yang begini, hal-hal seperti ini. Tapi di dunia nyata itu Bapak Ibu, saya masih memikirkan, saya ingin punya hotel. Saya ingin taruh hotel itu orang-orang susah, pemulung-pemulung. Saya kasih mandi mereka, disuruh mandi mereka, kasih pergi di salon, ganti baju, beli baju di mall, baru mereka masuk di hotel. Nah, itu rencana secara manusiawi saya. Tapi di alam roh itu kita rupanya membuka celah Bapak Ibu. Ada keinginan saja sedikit untuk kita memiliki harta dunia, walaupun kita punya niat baik ya. Ini punya niat baik ya Bapak Ibu, menampung orang-orang susah. Di situ pemulung-pemulung ya, dikasih mandi mereka, digunting rambutnya, kasih masuk salon, dibawa ke mall, ganti baju, terus isi di hotel. Nah, itu rencana mempelai. Sebagian mempelai isi di situ, kalau tidak tak isi full, sebagian masih dipakai untuk menerima tamu, untuk mengelola hotel tersebut, kan butuh uang. Nah, gitu. Jadi setengahnya ditampung mereka, setengahnya untuk masih beroperasi hotel itu, karena untuk biaya kasih gaji karyawan, kasih makan mereka, gitu-gitu. Jadi masih bisa menerima tamu. Sebagiannya kalau yang tidak terisi, kan hotel itu ratusan kamar kan. Nah, gitu-gitu. Itu Bapak Ibu membuat roh kita itu tertawan ya. Nah, ini coba Bapak Ibu lihat ya, susah sekali Bapak Ibu menembus cahaya ilahi itu. Ada dalam
hati kita, dalam diri kita memancar, Bapak Ibu, karena tertawan. Nah, seperti ini. Nah, kita harus mengejar lagi